Pagi teman-teman. Sekarang pukul 7:07 dan kita mau ke Batu Cave hari ini. Nanti setelah pulang Batu Cave, kita ada misi untuk mencari obat Cina di toko obat Cina. Kalau misalnya nggak ada, nanti baru kita lihat dulu, lihat jam dulu. Kalau misalnya sempat, masih kita bakal naik bus ke Melaka. Tapi kalau setelah cari obatnya, ya sudah terlalu sore, ya nanti kita pikir-pikir lagi. Karena besok udah pulang teman-teman, soalnya jam setengah 10 pagi waktu Malaysia, jadi kita jalan dari hotel nanti itu pukul 6 lah. Sekarang kita lagi di NU Central, lagi berjalan menuju KL Central, dan karena kita kebetulannya mau naik KTM, KTM komuter namanya teman-teman. Jadi kita naik itu nanti langsung menuju ke Batu Cave. Aku nggak tahu sebenarnya bisa atau nggak teman-teman, karena kan lihatnya di TikTok. Kalau misalnya nggak bisa, nanti boleh kita pikirkan lagi langsung transportasi untuk ke sana. Nah ini teman-teman, KTM komuter, kita langsung beli aja tiketnya di counter. Counternya di ini nih counternya. Sini teman-teman, KTM komuter, counternya di sini. Oke teman-teman, sudah kita beli tiketnya. Sekarang kita tinggal masuk di pos ini. Nah, harganya hanya 2,6 ringgit teman-teman. 2,6 ringgit, tapi bayarnya hanya bisa pakai Kastos ya teman-teman ya. Jadi tadi kalau misalnya itu potong di Mastercard itu mungkin sekitar 10 ribuan. Ini ada KL Central. Batu Cave yang mana ya? Bukan ya, bukan ini kayaknya. Platform sebelah lagi kayaknya. Dia di sini lengkap teman-teman. Jadi teman-teman tinggal lihat aja tujuannya kemana. Nanti di platform di ini ada dijelasin. Nah ini nih teman-teman. Kita berarti naiknya platform 5 Batu Cave. Oke, berarti kita lewat sini platform 5. Naik eskalator aja lah teman-teman. Lagi mager. Lagi mager teman-teman ya. Naik aja eskalator. Nah ini dia teman-teman, platform 5. Jadi kita tungguin di sini. Nah sekarang kan kita kan posisinya di ini teman-teman, di KL Central. Nah berarti dia nanti akan stop dulu teman-teman, ke Kuala Lumpur, Bank Negara, Putra, Sentul, Batu, Cantonment, Kampung Batu, Taman Wahyu. Nah baru terakhir, pembelian terakhir itu di Batu Cave teman-teman, tempat kita yang mau tuju. Nah sekarang tugas kita adalah ya menunggu seperti biasa. Gelap juga teman-teman, ujung ke ujung. Sepi juga ya pagi-pagi gini ya. Halo teman-teman, kita sudah sampai di Batu Cave. Wow, lama sekali teman-teman ya. Yang paling lama tuh nunggu KTM ya teman-teman. Lama banget tadi, setengah jam mana ada kayaknya. Nah setelah itu jalannya juga ya, KTM-nya juga jalannya santai teman-teman ya. KTM ini kan yang bawa yang versi tidak versi apa ya namanya, versi di tanah gitu kan. Kalau LRT kan versi yang di langit. Jadi agak lama tadi. Dia bukan agak lama sih, dia lama itu karena pertama lama nunggunya, mau setengah jaman tadi. Terus jalannya juga santai banget, santai aja lah ke KTM. Nah, ini cocok buat kalian kalau misalnya kalian nggak terlalu buru-buru buat mengejar waktu, cocok. Nah sekarang kita sudah sampai di stasiunnya. Tadi aku lihat map sih, harusnya tinggal 350 meter menuju Batu Cave. Dekat sih, dekat sekali malah. Tadi sih di sini mana sudah kelihatan apa bukitnya. Sewaktu turun kalian akan langsung lihat guys pintunya tuh, lihat tuh, masuknya lewat sini. Setahu aku sih masuknya gratis ya, tapi nggak tahu kalau bayar deh. Cuma nanti kita masuk dulu guys. Tuh lihat tuh, udah ramai bule-bule di depan. Kenapa mereka nggak masuk ya? Atau belum buka? Oh enggak deng, sudah buka deng.
Tuh guys, wow, banyak sekali ya patung-patungnya. Ini ada kuilnya guys. Kalau nggak salah, kalau kita mau ke Batu Cave-nya, menujunya ke sana deh. Ini ke kuilnya. Ini dia guys. Setelah kalian tadi masuk lewat sana, jalan terus aja. Dari ini dia spot foto Batu Cave-nya. Wow, banyak burung guys. Lihat tuh. Keren. Dan di sana ada tangganya guys. Ada 272 anak tangga katanya guys. Kita coba naikin guys ya. Semoga kaki ini masih bertahan. Tuh, ada kuil juga lagi ke sini guys. Tuh, lihat tuh. Wow. Oh, ini ada spot belanjanya juga guys. Tuh, mungkin mallnya kali ya. Bayangkan guys, ada sebuah tempat suci yang dipahat oleh alam selama jutaan tahun, kemudian dipenuhi warna, budaya, dan juga spiritualitas, dan merupakan salah satu ikon paling terkenal di Malaysia sebagai salah satu pusat keagamaan Hindu terbesar di Asia Tenggara, yaitu Batu Caves. Batu Cave terletak sekitar 20 meter dari pusat Kuala Lumpur, dan tempat ini merupakan komplek gua batu kapur berusia lebih dari 400 juta tahun, di mana hal yang paling mencuri perhatian adalah patung raksasa dari Dewa Murugan yang setinggi 42,7 meter, yang merupakan salah satu patung tertinggi di dunia. Warna emasnya yang berkilau menciptakan pemandangan dramatis seakan menyambut setiap pengunjung yang datang, dan tepat di samping patung ini terdapat 272 anak tangga berwarna cerah yang menjadi ikon wisata dan juga spot foto favorit bagi wisatawan di seluruh dunia. Mendaki tangga ini memang membutuhkan tenaga yang ekstra, tapi setiap langkah akan memberikan kita pemandangan yang indah, mulai dari patung-patung tradisional Hindu, kawanan burung merpati, hingga monyet-monyet yang berkeliaran di sekitar area. Tibanya di puncak, kita akan memasuki Temple Cave, gua terbesar dan paling suci di Batu Cave, di mana langit-langit gua yang tinggi menjulang, membiarkan cahaya matahari masuk melalui celah, menciptakan suasana yang magis. Di dalam gua ini berdiri berbagai kuil dan juga altar Hindu yang didedikasikan untuk Dewa Murugan, sehingga suasana di tempat ini akan terasa sangat damai meskipun ramai oleh wisatawan. Di Batu Cave juga ada pelaksanaan festival keagamaan besar, yaitu Thaipusam, di mana setiap tahunnya ratusan ribu umat Hindu dari Malaysia dan juga berbagai negara datang dengan membawa persembahan, bernazar, dan juga melakukan ritual. Selain Temple Cave, ada juga beberapa area menarik lainnya seperti Ramayana Cave yang menampilkan instalasi cahaya dan juga patung-patung yang menceritakan kisah epik dari Ramayana. Ada juga Dark Cave, sebuah gua ekowisata yang dulunya dibuka untuk tur edukasi geologi dan juga satwa, termasuk spesies laba-laba langka yang hanya ditemukan di tempat ini. Bagi kita sebagai wisatawan, Batu Cave menawarkan perpaduan antara wisata budaya, spiritual, dan juga petualangan alam, mulai dari keindahan patung Murugan yang megah, tangga berwarna-warni ikonik, hingga gua luas yang menyimpan nilai spiritual. Semuanya menciptakan pengalaman yang tidak mudah untuk dilupakan.
Oke teman-teman, sekarang kita mau pulang kembali ke KL Sentral. Karena kita masih ada misi harus mencari obat. Kita mau pulang dulu, sudah cukup teman-teman di Batu Cave hari ini. Dan tadi pada saat jalan pulang, aku beli ladu teman-teman. Ini ladu. Kalau kalian sering nonton film Bima, dia bisa kuat karena makan ladu teman-teman. Aku mau makan ladu juga teman-teman. Siapa tahu jadi kuat juga kayak Bima teman-teman ya. Bisa terbang juga aku jangan nanti teman ya. Ini harganya 45 ringgit teman-teman. Bisa campur 2 merah, 2 kuning. Kita coba nanti pada saat sambil nunggu KTM. Karena takutnya nunggunya nanti lama teman-teman. Rasanya kayak manisan guys. Tadi aku pikir rasanya bakal asin. Sekarang kita cobain yang merahnya guys. Sama aja kayaknya guys, beda warna doang kayaknya. Oke teman-teman, jadi siang hari ini aku makan wonton mie lagi, tapi yang kali ini aku makannya versi kuah. Kalau semalam itu God level wonton mie adalah yang versi yang tidak berkuah atau tidak dicampur kuah, tapi yang kali ini aku makan adalah versi yang bercampur dengan kuah. Rasanya menurut aku cukup enak teman-teman, dan worth it untuk kalian yang mau makan mie ini karena harganya di kisaran 9 sampai 10 ringgit aja teman-teman. Dan porsinya cukup mengenyangkan bagi aku untuk sekali makan, tapi mie ini nggak halal ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang muslim mungkin bisa skip untuk mie ini, tapi untuk teman-teman yang non muslim mungkin bisa cobain untuk mie yang ini karena menurut aku nih worth it dan juga enak teman-teman. Dan mie ini aku makan di Pudu Food Street ya guys. Lumayan kayak makan ya, mie nya memang tipikal wonton mie punya ya, agak kecil-kecil gitu. Nah lalu cuman beda ini kasih supnya aja, lumayan enak. Rasa kaldunya kaldu babi yang pasti. Dari kemarin makan mie terus guys ya. Ya karena kan kalau misalnya di rumah kan jarang ya bisa makan mie guys ya. Nah di sini rasanya yang kita sendirian ya, kita makan mie terus guys. Halo teman-teman. Jadi setelah dipikir-pikir nggak usah lah ke Malaka. Karena gini teman-teman, kita ke Malaka tuh busnya jam 1:30, sampai sana jam 3:30. Lalu jam 8 aku udah harus pulang teman-teman, karena LRT paling terakhir itu jam 11:45. Udahlah, ngapain ke Malaka kalau kita cuma 4 jam teman-teman ya. Gak apa. Ya pikir tadi udahlah pulang aja lah kan. Nah terus aku naik LRT teman-teman. Ternyata LRT aku ini transit dulu di Masjid Jamek. Sudahlah, setelah pikir-pikir apa Masjid Jamek ya? Kan kemarin kita kesini pas malam hari kan teman-teman, jadi belum sempat lihat. Jadi pikir aku sekarang aja nih kita ke Masjid Jamek. Dan sekarang kita sudah di Masjid Jameknya teman-teman. Kita masuk dulu ke masjidnya, ke sini. Ini dia guys, Masjid Jamek, salah satu masjid yang paling tertua dan ikonik di Malaysia. Terletak tepat di pertemuan dua sungai, yaitu Sungai Kelang dan juga Sungai Gombak. Masjid Jamek ini memegang peran penting dalam sejarah awal dari Kuala Lumpur. Lokasinya berada di persimpangan dua sungai inilah yang dulu menjadi titik kumpul para pedagang dan juga penambang timah. Dan juga dari sinilah Kuala Lumpur perlahan tumbuh menjadi sebuah kota yang besar. Maka tidak heran jika Masjid Jamek sering disebut sebagai salah satu landmark utama dalam perkembangan ibu kota dari Malaysia ini. Masjid Jamek dibuka secara resmi pada tahun
1909, dirancang oleh arsitek Inggris bernama Arthur Benison Hubeck yang terkenal dengan gaya arsitektur Mughal dan juga Indo-Saracenic. Gaya arsitektur ini terlihat jelas dari bentuk kubah, lengkungan khas, dan juga serta menara yang menyerupai masjid di India Utara. Di masjid ini Anda bisa merasakan perpaduan budaya dari Melayu dan juga sentuhan kolonial Inggris yang juga sangat unik. Di masjid ini Anda bisa merasakan perpaduan budaya antara Melayu dan juga sentuhan kolonial Inggris yang sangat unik. Ketika kita memasuki halaman masjid, suasana kota yang bising seakan menghilang. Kita akan disambut oleh panorama masjid yang anggun dengan kubah putih yang menjadi kontras dengan langit biru dari Kuala Lumpur. Di sisi kiri dan juga kanan, deretan lengkungan simetris menciptakan bayangan indah ketika cahaya matahari mulai menyentuhnya. Ruang sholatnya yang sederhana tetapi elegan dengan pilar-pilar tinggi yang ventilasi. Ruangan sholatnya yang sederhana tetapi elegan dengan pilar-pilar yang tinggi dan juga ventilasi yang memungkinkan angin alami mengalir masuk ke dalam. Selain keindahan bangunannya, Masjid Jamek juga memiliki peran spiritual dan juga sosial yang besar bagi masyarakat di Kuala Lumpur. Sejak awal berdirinya, masjid ini menjadi pusat kegiatan keagamaan, tempat berkumpul dan juga ruang belajar untuk belajar Al-Quran. Hingga hari ini, masjid ini masih aktif digunakan untuk ibadah harian, sholat Jumat, kajian, dan juga berbagai program keislaman bagi masyarakat sekitar. Lokasi Masjid Jamek yang berada tepat di jantung kota membuatnya mudah diakses oleh wisatawan, terutama oleh stasiun LRT. Karena stasiun LRT-nya berada tepat di samping dari masjid tersebut. Dari halaman masjid, kita juga bisa menikmati pemandangan River of Life, sebuah proyek revitalisasi sungai yang kini menjadi atraksi wisata malam hari. Lampu-lampu biru, kabut air, dan juga refleksi bangunan sekitarnya. Masjid Jamek bukan hanya sebuah bangunan bersejarah. Masjid ini adalah simbol perjalanan panjang dari Kuala Lumpur, dan juga dari tempat inilah kita bisa melihat bagaimana sebuah kota modern berkembang dari sebuah perkampungan sederhana di tepi sungai hingga menjadi metropolis yang bertaraf internasional hingga saat ini. Ya guys, setelah melalui perjalanan panjang, jadi malam terakhir kita saya putusin makan di sini guys, di Sichuan and Yunnan Just Tau This. Ini kayak klepot gitu guys. Nah, tempat duduknya di sini. Wow, dia di sini kayak food court gitu guys. Dia semacam food court gitu guys, dan banyak makanan lainnya. Oke guys, jadi untuk makan malam kali ini sejujurnya aku lupa nama menunya apa guys, tapi ini setauku adalah non halal, dan kalau di Indonesia mungkin aku bisa bilang ini seperti capcay guys. Tadi ekspektasi aku itu adalah pertama aku ingin makan claypot guys, nasi yang diletakkan di wadah yang mendidih itu, tetapi aku salah masuk tempat guys. Tapi nggak apa-apa, menurutku rasanya juga enak, dan tempatnya itu terletak di dekat Planin Street guys. Jadi kalau kalian pengen nyobain juga dan menurutku rasanya masih worth it, cuman ya udah kita makan aja. Hahaha. Halo guys, jadi sudah makan. Sekarang kita mau cari ini guys. Kita mau beli egg tart di Oriental Coffee sama apa namanya? Moon Chinese beef roti. Ya kalau nggak salah itu namanya. Nah, kita mau cari itu. Sebenarnya guys ya, hari pertama di Kuala Lumpur kemarin sudah bisa beli karena tempatnya itu dekat sama hotel yang hari pertama. Sekarang jauh guys. jadi efeknya kita harus berjalan kaki guys. Kita berjalan kaki, ya udah lah, nggak apa. Nanti kita ke sana, nanti setelah sana kita pulangnya naik LRT aja lah. Karena kalau mau jalan kaki lagi, guys ya, cukup. Hari ini hari terakhir kita di Kuala Lumpur. Sebenarnya tadi agak bimbang juga guys, mau ke Malaka atau enggak. Cuma saya pikir nggak usah ke Malaka deh, mending uangnya kita pakai untuk beli egg tart sama Moon Chinese saja daripada ke Malaka kan. 2:30 jalan guys, setengah dua jalan, sampainya 3:30 dari terminal ke tempat wisata yang mungkin anggap jam 4-an lah. Jam 4-an, terus aku jam 8 kayaknya.
Jam 8 udah mesti ada di terminal lagi. Karena busnya kalau nggak salah pukul setengah 9. Sampai ke sini, terus harus naik LRT lagi. Enggak lah, kayaknya kita mending nggak terkejar ya. Memang kalau kita mau ke Malaka, mending dari pagi aja harusnya. Dari pagi-pagi, busnya jam 6. Nah, kayak kita ke Ginting kemarin guys. Nah, itu bagus, cocok. Jadi waktu untuk eksporan juga masih banyak sih sebenarnya. Jadi nggak apa-apa kita hari terakhir ini sebenarnya bingung guys mau kemana guys tadi guys. Tadi sempat searching dulu. Ya udahlah mutusin beli ekpat sama roti aja guys. Kalau nggak mau dimakan ya berarti besok pagi dimakan guys. Karena tadi kan udah makan juga. Ini tempat kita hari pertama guys. Lihat tuh guys, Menara Kuala Lumpur. Menara Kuala Lumpur guys. Tempat hari pertama ini. Agak bolak-balik sih sebenarnya guys, cuman ya udah nggak apa-apa. Nanti kalau aku masih ada niat guys, ya mungkin kita bakal ke Alor juga. Tapi kalau nggak niat lagi, ya udahlah pulang aja deh langsung. Udah capek. 7 hari udah guys di KL guys. Enggak deng. 5 hari, 2 harinya di Pineng.